Kerjasama itu penting untuk menjamin penghormatan dan pelestarian kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan integritas suatu negara. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Putri. Kemarin saya telah menjelaskan tentang perdagangan internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Teman-teman, tahu nggak apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Kerjasama ekonomi internasional tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan dalam bidang ekonomi. Contohnya, negara maju dan negara berkembang menjalin hubungan kerjasama. Di sini, negara maju membutuhkan bahan-bahan baku yang diproduksi oleh negara berkembang. Sementara, negara berkembang membutuhkan mesin atau teknologi untuk memproduksi bahan baku yang mereka miliki. Dalam menjalankan kerja ekonomi internasional, Indonesia melakukan politik bebas aktif. Bebas artinya menjalin hubungan dengan negara mana saja tanpa ada paksaan dan ikatan. Sementara aktif artinya turut serta sebagai penjaga pendamaian dan ketertiban. Kerjasama ekonomi internasional tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama ada hubungan internasional, kedua pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan yang terakhir ketiga hubungan utang piutang. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat melalui kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Apabila nilai ekspor suatu negara besar, maka nilai devisa suatu negara akan semakin banyak. Yang kedua, kualitas tenaga kerja akan semakin meningkat. Barang yang diekspor ke luar negeri akan menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitas mereka masing-masing. Yang ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa dalam negeri maupun luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. 4. Satu negara dapat memperoleh dengan mudah bahan baku dan bahan penolong dalam melakukan produksi. Yang kelima, dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Keenam, kegiatan ekonomi dapat berkembang karena masuknya modal asing ke negara tersebut. Yang ketujuh, suatu negara dapat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. 8. Suatu negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Yang kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan posisi suatu negara di dunia internasional. Yang kesepuluh, ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang akan berkurang. Misalnya, negara maju membantu dalam bidang perekonomian terhadap negara berkembang. Teman-teman, tahu nggak ada berapa bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi atas 5. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Dan yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Masih bingung dengan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Jangan khawatir, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara. Contohnya seperti yang belakang saya ini, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi antara beberapa negara dalam kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN dan NAFTA. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antara 2 atau lebih negara. Contoh yang dimana tidak dibatasi oleh kawasan batasan daerah, tetapi bersifat internasional. Contohnya adalah ILO dan IMF. Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama
ekonomi antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi. Contohnya adalah ASEAN dan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ini tidak terbatas meliputi kawasan wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi kerjasama ini dibentuk karena ada tujuan yang tertentu dan lapangan usaha. Contohnya adalah OECD dan OPEC. Teman-teman, tahu nggak ada berapa lembaga-lembaga ekonomi internasional? Lembaga-lembaga ekonomi internasional ada banyak loh. Beberapa diantaranya adalah ASEAN, NAFTA, Bank Indonesia, Uni Eropa, ILO, dan IMF. Tapi kali ini aku akan menjelaskan yang sering kita dengar saja, yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini dibentuk mencakup meliputi dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial. ASEAN didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok. Pada awalnya, anggota ASEAN terdiri atas 5 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tetapi pada tahun 2010, anggota ASEAN bertambah menjadi 11 anggota. Diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Tujuan didirikan ASEAN yang pertama menjaga ketertiban di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antara negara. Yang kelima, saling membantu dalam bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Saya kira penjelasan saya kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bermanfaat untuk bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!